Halo bro, di video kali ini gue akan membahas sebuah topik yang sangat penting, terutama untuk lo yang sedang menikmati masa-masa indah di usia 20-an. Kita semua tahu, usia 20-an adalah masa yang penuh dengan tantangan, peluang, dan tentu saja banyak sekali pelajaran hidup yang perlu kita pelajari. Masa-masa ini seringkali dianggap sebagai dekade of learning, dekade di mana kita mencoba berbagai hal, membuat keputusan penting, dan ya, terkadang melakukan kesalahan. Tapi, suatu hal yang harus benar-benar kita perhatikan sejak awal adalah cara kita mengelola keuangan. Karena, percaya atau tidak, cara kita mengelola uang di usia ini bisa berdampak besar pada masa depan kita. Ada beberapa kesalahan-kesalahan yang harus dihindari. Kesalahan yang pertama, yang sering dilakukan banyak orang di usia 20-an, tidak memiliki anggaran yang jelas. Mungkin kalian pernah berpikir, apa itu anggaran? Sebenarnya itu untuk orang tua atau mereka yang sudah punya keluarga. Sedangkan lo masih muda, masih bisa bebas menggunakan uang lo. Tapi faktanya, justru di usia muda inilah kita harus mulai disiplin dalam mengatur keuangan. Anggaran bukan hanya tentang mengurangi pengeluaran, tetapi lebih pada mengarahkan pengeluaran kita ke hal-hal yang benar-benar penting dan berarti. Pernah gak sih kalian mengalami di akhir bulan, saldo rekening tiba-tiba hampir habis? Padahal gajian baru aja beberapa minggu lalu. Nah, itu tanda kalau kalian belum punya anggaran yang jelas. Tanpa anggaran, kita seringkali terjebak dalam pengeluaran impulsif. Beli barang-barang yang sebenarnya gak kita butuhkan, atau makan di luar terlalu sering. So, mulai sekarang, coba deh buat anggaran bulanan. Mulai dari yang sederhana saja, seperti memisahkan pengeluaran, tabungan, dan hiburan. Percayalah, ini akan membuat hidup kalian jauh lebih baik. Kesalahan kedua, yang juga gak kalah penting adalah mengabaikan tabungan dan dana darurat. Ini nih, yang sering banget dilupakan. Banyak dari kita yang mungkin merasa, masih muda, tabungan bisa nanti-nanti saja, masih banyak waktu. Tapi kenyataannya, waktu berlalu lebih cepat dari yang kita kira, dan situasi darurat bisa datang kapan saja. Misalnya, tiba-tiba kendaraan rusak, ada kebutuhan medis, atau bahkan pandemi seperti yang pernah terjadi. Di saat-saat seperti itu, dana darurat bisa jadi penyelamat. Tabungan dan dana darurat itu ibaratnya seperti pelindung dari ketidakpastian hidup. Idealnya, lo harus punya dana darurat setidaknya 3-6 bulan biaya hidup. Dan itu bisa dimulai dari hal kecil. Sisihkan sedikit dari penghasilan lo setiap bulan. Gak perlu besar, yang penting konsisten. Ingat, ini adalah investasi untuk ketenangan pikiran kita di masa depan. Kesalahan ketiga adalah terlalu bergantung pada kartu kredit. Siapa yang gak tergoda dengan tawaran diskon dan cashback dari kartu kredit? Memang, kartu kredit bisa jadi alat yang sangat berguna, tapi juga bisa jadi pedang bermata dua jika kita nggak bijak menggunakannya. Seringkali kita terjebak dalam siklus utang kartu kredit, karena merasa nanti bisa dibayar bulan depan. Padahal, bunga kartu kredit itu bisa sangat besar jika kita gak melunasinya tepat waktu. Kalau lo punya kartu kredit, pastikan untuk selalu membayar tagihan secara penuh setiap bulannya. Hindari membayar hanya minimal payment, karena hindari membayar hanya minimal payment ini hanya akan menambah beban bunga yang harus kalian bayar di bulan berikutnya. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting, dan pastikan kalian sudah punya rencana untuk melunasinya sebelum jatuh tempo. Dengan begitu, kalian bisa menikmati manfaat kartu kredit tanpa harus terbebani oleh utang yang mengumpul. Kesalahan keempat yang sering banget diabaikan adalah tidak berinvestasi di usia muda. Investasi seringkali dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan berisiko. Jadi banyak dari kita yang menunda untuk memulainya. Padahal, justru di usia muda ini, kita punya keunggulan waktu. Semakin dini kita berinvestasi, semakin besar efek compounding atau bunga berbunga yang bisa kita rasakan di masa depan. Mulailah dengan investasi yang sesuai dengan profil risiko kalian. Misalnya, kalau kalian masih awam, bisa coba mulai dengan reksadana
pasar uang, atau saham blue chip yang relatif lebih stabil. Penting untuk belajar dan memahami dulu sebelum terjun. Tapi jangan sampai ketakutan membuat kalian tidak mulai sama sekali. Ingat, uang yang bekerja untuk kita adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan di masa depan. Kesalahan kelima adalah tidak menjaga keseimbangan antara menabung, investasi, dan menikmati hidup. Banyak dari kita yang terlalu fokus pada menabung atau investasi, sampai lupa untuk menikmati hidup. Di sisi lain, ada juga yang terlalu boros, hingga melupakan pentingnya menabung dan berinvestasi. Yang benar adalah, kita harus bisa menemukan keseimbangan antara semuanya. Menabung dan investasi memang penting, tapi hidup juga harus dinikmati. Hidup ini singkat, jadi jangan lupa untuk sesekali menghadiahi diri sendiri dengan sesuatu yang kalian suka. Entah itu perjalanan, makan di restoran favorit, atau membeli barang yang sudah lama kalian inginkan. Yang penting, semua itu dilakukan dengan perencanaan yang baik. Dengan begitu, kita bisa tetap menikmati hidup tanpa merasa bersalah atau khawatir tentang keuangan di masa depan. Itu dia beberapa kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang di usia 20-an dalam mengelola keuangan. Semoga setelah menonton video ini, lo bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah kita bahas tadi. Ingat, masa depan kalian dimulai dari keputusan-keputusan yang kalian buat hari ini. Jadi, mulailah mengatur keuangan dengan baik sejak sekarang. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman kalian dalam mengelola keuangan. Dan pastinya, subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat mengelola keuangan kalian dan selamat menikmati masa-masa indah di usia 20-an. Video ini dirancang untuk memberi penonton pemahaman mendalam tentang pentingnya mengelola keuangan di usia 20-an, sambil memberikan saran praktis dengan cara yang mudah dan dipahami, sehingga relevan dengan kehidupan sehari-hari. Semangat terus bro!